Oh my God. Iya, saya ingat sekali waktu itu. Mohon maaf. Oh, bisa. Untuk beberapa yang kita menyebutnya memang cacat vokal, Iya. ya agak sulit juga kalau untuk menjadi Bang Rizal memang dari kecil cadel ya. Saya berpikir Miss Eka sendiri belajar MC itu dari kapan sih sebenarnya? tuh. D1-nya tuh apa Miss? D1-nya itu di LPKIA Bandung. Saya jurusan computer programmer. Lah? Kuliah lagi. Dan kuliah itu orang tua saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak bayarin juga. Selamat datang di podcast Anak Bimbingan. Revisi dulu. Bersenang-senang kemudian. Selamat datang semuanya di podcast Anak Bimbingan. Terima kasih ya. Terima kasih, ini ada tepuk tangan nih kameramennya. Baru kali ini ditepuk tanganin sama kameramen. Setelah setelah banyak episode baru hari ini ditepuk tanganin. Oke. Selamat datang kembali semuanya di podcast Anak Bimbingan, dan kami masih ada di channel Mazhab Victor yang katanya tempat para pemikir. Wow. Berat sekali. Memang itu menjadi apa ya? Menjadi beban untuk saya setelah dibikin slogan kayak gitu. Kayaknya saya nggak mikir deh. Mazhab. Iya. Dengan kata mazhab aja berat banget. Iya, betul. Tapi setelah itu saya berpikir ya sudahlah, jalanin saja dulu. Yang ada gitu. aja jalanin aja dulu gitu. Gitu. Nanti sejarahnya saya akan keluarkan setelah podcast ya, Miss ya. Jadi selamat datang kembali semuanya di podcast Anak Bimbingan, dan hari ini kita mendatangkan seorang bintang tamu. Dan beliau ini adalah the master of the master. Waduh, the master of the master. MC-nya Universitas Pamulang. Ini ada Miss Eka. Thank you banget, Miss. Thank you sudah datang ke sini. Saya juga kaget loh kemarin pas minggu lalu. Emang Miss Eka mau ya? Saya langsung gimana nih? Itu udah mulai panik, Miss. Udah mulai panik. Sebelumnya kenapa ya? Karena kita tahu lah, Miss, saya sama Desmond juga tahu Miss Eka tuh sangat perfect sekali gitu kan. Segitunya. Iya, di MC tuh perfect banget, Miss. Ya ampun. Sampai apa ya? Jadi host di apa? Di mana? SCTV gitu kan, ngeliatnya ini perfect banget udah nih gitu kan. Oh, ya perfect ampun. Banget nih gitu. Saya biasa aja. Begini adanya. Tapi kenapa bisa perfect seperti itu? Itu yang harus ditanyakan. Tapi jujur ya, Miss ya, ini kan tadi kan kita sebelum podcast ini kan kita udah bercanda dulu sedikit. Ada inside jokes kita berdua, saya sama Desmond, di tahun 2018 menjadi peserta dari MC Universitas Pamulang. Di mana itu saya penyelenggara. Iya, betul. Dan di situ juga saya ketua dewan juri. Betul. Dan yang komentar yang pertama itu adalah Miss Eka. Oh my God. Iya, saya ingat sekali waktu itu. Mohon maaf. Oh, bisa. Inside jokesnya tuh sampai berapa ya? Saya sering ketika saya lagi ngobrol gitu, lagi di depan kelas lagi presentasi, banyak yang bilang kok Aprijal cadel ya gitu kan. Saya langsung teriak, iya saya cacat vokal, iya. Saya langsung kayak gitu, terbawa emosi langsung. Kesel gitu. Kenapa sih kalian kalau yang dilihat tuh cadelnya saya gitu kan, bukan yang lainnya gitu. Ketika saya tanya gitu kan diem aja. Tapi ketika lagi ngobrol tapi cadel gitu kan, waduh, cadel tuh anak. Iya. Kenapa ke situ sih? Bisa gak sih pembahasan yang lain gitu? Tapi padahal itu jadi menarik loh. Iya, bener ya. Jadi menarik. Bener. Ya, menariknya tuh cirinya kamu. Ciri orang kalau sudah di area berbicara di level-level yang sulit, ya cirinya dia kayak gitu. Oh iya juga ya, benar. Iya, tapi memang mungkin di beberapa mazhab, di beberapa perkumpulan atau komunitas MC, biasanya memang termasuk guru saya pun, ya untuk beberapa yang kita menyebutnya memang cacat vokal, ya agak sulit juga kalau untuk menjadi
apalagi presenter TV, apalagi MC formal gitu kan, dia akan ketemu banyak huruf R dan itu mengelabui mikrofon. Iya bener lagi. Agak sulit gitu kan ya. Bener, itu terdengar jelas banget. Jadi mungkin ya itu yang tadi yang saya bilang. Mungkin tempat kamu enggak di tempat-tempat formal, tapi tempatnya di tempat-tempat yang non formal. Kayak gini podcast kayak gini. Nah kayak gini kan orang nggak akan begitu perhatiin berapa kali kamu ngomong R susah. Udah ada. Sudah ada yang jadiin episode pertama kita waktu itu di Spotify sampai dibikin skripsi. Oh iya. Berapa kali bilang R? Berapa kali cadel waktu itu? Oh berapa kali? Iya benar. Sampai saya langsung nanya, itu kan kampus yang di Depok tuh. Bukan kampus yang Depok, sebelahnya sana lagi gitu kan. Dia sampai bilang, Bang Rizal memang dari kecil cadel ya? Saya berpikir, ya kayaknya cadel dari kecil deh gitu. Memang pembawaannya kayaknya cadel. Ya jawabnya, ya udah mas cadel sih gitu. Saya sampai ngitung Bang, ada kurang lebih sekitar 23 pengucapan R itu dengan cadel. Saya sampai bingung, ini orang kok mau niat banget gitu ya. Niat banget gitu. Tapi ya ampun Miss, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi lah untuk ternyata saya mengetahui kekurangan saya di mana akhirnya. Tapi kan kekurangan itu jangan terlalu dijadikan apa ya? Kekurangan itu bisa menutupi kelebihan kamu nantinya. Gitu. Sampai sekarang kayaknya kalau kekurangan itu saya jadiin bercandaan. Dimanapun itu saya berada. Tapi ya untuk teman-teman semua memang kayak gitu sih. Emang lebih apa ya, ngelihatnya sekarang kalau kekurangan itu saya lebih jadiin bercandaan, karena takutnya kalau terlalu serius gitu kan malah jadi baper, malah jadi marah-marah sendiri. Ya udah nggak usah dimasukin ke hati juga. Kamu bisa mengambil di tempat yang mana kamu bisa bernaung gitu kan. Sekali. Nah Miss Eka nih, saya nggak sedikit juga sih, banyak amat pertanyaan yang dikasih ini ke saya nih. Ini cue card sebenarnya udah dikasih dari berapa hari Sabtu kan kita ketemu, hari Senin udah mulai cue card. Tadinya ada belasan pertanyaan, terus saya langsung bilang udah kebanyakan, males. Bocoran tentang saya. Bocoran, iya betul. Hari ini saya dikorek-korek. Tapi tadi sudah lah ya, ini belajar. Tadi kan ada pertanyaan, kita ngobrol soal MC. Itu kan sebenarnya MC itu tadi itu harusnya ditanyakan terakhir. Tapi saya udah ice breaking aja lah, nggak apa-apa. Tapi Miss sedikit, Miss memang Miss Eka sendiri belajar MC itu dari kapan sih sebenarnya? Aduh, kalau ditanya belajar MC dari kapan, mungkin gini ceritanya. Basicnya saya adalah senang di panggung. Oh. Seneng ngobrol di atas panggung. Ya, beraktivitas, berkesenian itu saya senang gitu. Mungkin ada sampai teman-teman tuh bilang Eka tuh gede di panggung. Waduh. Ya, paham nggak maksudnya? Ngerti. Jadi dari TK saya tuh sudah nari. Oh, ya, dari kecil sudah nari. Dari kecil sudah pegang mikrofon tuh sudah yang wah gitu kan. Bukan mikrofon tiba-tiba lunas utang kan? Enggak lah. Jadi TK itu udah naik panggung, udah nari, udah nyanyi. Terus SD itu sudah nari, ya kan. Terus SMP itu mulai iseng-iseng ngeband. Terus SMP ngeband? SMP ngeband, jadi vokalis. Oh iya dong. Terus mulai ikut-ikut lomba-lomba nyanyi karaoke lah atau band lah di mana gitu kan. Cuman mungkin saya kan hidup di era-era tahun 90-an di mana nggak kayak sekarang YouTube banyak, terus kan ya. Terus lomba-lomba apa ya banyak di TV-TV lah gitu kan ya yang tayang. Berarti Miss ikut-ikut tuh yang lomba-lomba di TV. Yang itu bukan zaman saya. Oh iya. Ya kan, zaman saya nggak ada itu gitu loh. Jadi zaman saya itu masih areanya Bahana Suara Pelajar, Asia Bagus gitu. Oh itu lama banget. Itu udah lama banget kan. Saking lamanya saya nggak tahu loh itu. Bukan nggak tahu sih, mungkin pernah baca tapi nggak tahu bener. Loh, saya keluar SD aja tahun 88. Tinggal hitung aja tuh ya umur saya berapa. Tahun 88. Belum lahir kamu. Belum lahir dong. 88 udah keluar SD. Itu saya sudah mulai nari. Terus SMP udah ikut lomba-lomba. Mulai dari yang tingkat ya RT gitu kan ya, terus sampai kabupaten, sampai ke Kota Madia waktu itu di Bandung. Oh di Bandung. Bandungnya mana Miss? Enggak, kalau di Bandung nggak tinggal waktu itu, belum tinggal. Belum tinggal. Ini panjang nih ceritanya. Panjang nih. Kalau diceritain kayaknya 3 episode, 4 episode lah. Minimal 4 episode lah. Ini kayaknya kalau dihabisin nih kayaknya.
Lalu dari situ SMP itu kan ikut lomba karaoke. Oh, ada lomba karaoke ya? Ada, ikut-ikut lah. Pokoknya ngeband bareng-bareng temen-temen deh gitu kan. Terus udah mulai seneng yang kalau ngeband ditanggap sama yang hajatan terus dapat uang. Oh iya. Walaupun saya pertama kali di manggung tuh dibayar 25.000 waktu itu. Itu yang dibayar, sisanya yang nggak dibayar. Makasih ya gitu. Sebenarnya dari situ, jadi mungkin basicnya saya udah di panggung dari kecil. Jadi kalau ditanya sejak MC-nya sejak kapan, basicnya mungkin saya dari nyanyi dulu. Bahkan dari kecil, benar-benar kecil. Dari nari, dari nyanyi. Terus SMA itu karena tadi udah coba ikut-ikut lomba, terus sudah nyanyi di mana-mana gitu kan sama teman-teman. Malah jadi gini, saya itu jadi bongkar masalah. Gak apa-apa dong. Saya mau tahu nih. Ya ampun, diketawain sama viewersnya nih, sama subscriber Mas Victor nih. Nih bayangin, saya tuh dulu nyanyinya pop. Terus ngerok gitu kan ya. Jadi gaya-gaya itu saya tuh agak-agak ngerok gitu kan. Wow, lagu-lagu VOB Voice of Baceprot. Sekarang gak bisa tuh suara VOB udah gak bisa gitu. Terus tiba-tiba kalau yang namanya nyanyi di panggung terbuka dan besar, itu pasti penonton akan minta dangdut gitu. Ya, bener lagi. Akhirnya tahu kan arahnya kemana. Belajarlah saya dangdut gitu. Akhirnya jadi bisa juga dangdut. Nah, kalau kita nyanyi di panggung kan otomatis sebagai penyanyi itu harus bisa membawakan lagu itu terus menyapa penonton seperti apa. Mungkin awalnya itu. Jadi kalau misalnya ditanya nyanyi sejak kapan, saya juga nggak jelas tahunnya kapan. Tapi yang pasti pernah juga waktu SMP diminta MC temen ulang tahun. Ya cuman bekal begitu-begitu aja karena saya biasa ngomong sama penonton kan. Terus lomba nyanyi yang di Bandung itu SMA. Jadi waktu itu ada lomba penyanyi pop terpopuler sekota-madya Bandung. Nah, itu saya masih kelas 3 SMA. Sementara peserta-peserta yang lain yang masuk 12 besar, itu rata-rata sudah penyanyi kafe, sudah mature deh mereka-mereka itu. Seingat saya waktu itu, saya nonton di Vincent Desta itu Arman Maulana sama siapa yang itu vokalisnya The Cancuters? Pria. Seingat saya tuh waktu itu mereka pernah cerita juga sampai ke Kota Madya, Bandung. Iya. Jangan-jangan ketemu lagi misalnya. Ya mungkin angkatan-angkatan itulah. Saya kan angkatan-angkatannya Niki Astrian, Ardila gitu loh. Zaman-zamannya itu dulu booming banget. Terus ini ada cerita seru nih. Waduh, cerita seru. Kalau si ibunya sekarang nonton gitu ya. Jadi saya waktu lomba nyanyi di Bandung itu kebetulan bawain lagunya Teh Ina Rawi. Ina Rawi itu zaman itu albumnya ini banget, booming banget. Terus lagu itu dijadikan lagu wajibnya lomba nyanyi sama band itu. Oke. Nah, berapa tahun kemudian ketika saya sudah ya pokoknya 5-6 tahunan belakang deh, saya tinggal di satu komplek dan arisan bareng. Loh, kayaknya akhirnya ketemu lah sama si Teh Ina itu. Padahal waktu bawain lagu itu saya nggak kenal Ina Rawi itu siapa gitu kan. Jadilah kita ketemu. Oh ya makasih ya udah bawain lagu saya. Itu malah jadi tetangga ternyata. Malah jadi tetangga, jadi belakang-belakangan gitu. Ya ampun Teh Ina, maaf ya Teh Ina. Tuh, itu MC gitu. Terus karena apa ya? Banyak yang tadi kita sebenarnya udah cerita banyak nih. Miss sebenarnya Miss juga pernah MC-nya itu adalah pernah belajar formal ya. Jatuhnya belajar formal juga. Itu di mana Miss? Saya lulusan Talking Incorporation. Itu sekolah MC dan public speaking. Kebetulan saya ambil kelas MC TV presenter. Itu sudah tidak heran saya langsung sudah tidak heran. Di situ ownernya kan Mas Erwin Parengkuan dengan Becky Tumewu. Kebetulan Talking itu fasilitatornya itu memang mereka jebolan-jebolan MC keren gitu loh. Di situ kebetulan saya tuh pernah dapat kelasnya Mas Irgi Fahrezi. Terus Kamidia Radisti. Kalau sama Mas Imam Wibowo itu dapat juga. Mas Imam Wibowo, ya ampun. Iya, setiap event apa Superman saya ketemu mulu sama dia. Iya, itu guru saya juga. Terus Wahyu Wiwoho.
Terus kan di talking itu kita nggak hanya belajar bagaimana menjadi MC dan TV presenter, tapi bagaimana looknya, bagaimana kostum kita, semuanya dapat. Sampai tips-tips bagaimana ketika terjadi sesuatu hal yang bad things di tengah panggung atau apapun gitu, semuanya diajarkan di sana. Jadi sekolah resminya saya itu. Dan jangan salah loh, sertifikat saya itu ditandatangan oleh Dikbud loh. Dikbud. Jadi itu sekolah MC, memang sekolah MC jatuhnya ya. Jadi sekolah memang benar-benar sekolah formal jatuhnya. Betul. Banyak deh kalau lihat di TV-TV yang presenter-presenter TV atau news anchor. Nah, itu juga jebolan di situ. Bahkan mereka pun jadi fasilitator di situ. Sayangnya umur saya sudah tidak cukup. Gitu. Jangan ngomongin umur. Tadi dibilang nih, tanyain jalan, nggak mau. Tidak mau, saya tidak mau. Tapi selain itu kan tadi kan sekolah formalnya itu tadi MC. Nah, sekolah formalnya Miss Eka tadi kita ngobrol sebelum podcast ini tuh lumayan banyak. Sampai itu terbingung-bingung gitu. Latar belakang pendidikan yang formal. Oke. Mulai dari tadi ada D1-nya tuh apa Miss? D1-nya itu di LPKIA Bandung. Saya jurusan computer programmer. Computer programmer. Bingung ya? Bingung langsung. SMA-nya jurusan biologi. Sebetulnya sih, aduh mohon maaf ya mama, bapak. Gak apa-apa. Itu batu loncatan karena saya tuh nggak lulus UMPTN. Kan bingung kalau kita nggak lulus, terus kita mau kuliah apa? Saya nggak mau jadi pengangguran pada saat itu. Jadi ya sudahlah, ikut teman. Ya udah kita yang penting ambil kuliah, nggak apa-apa D1 aja gitu. Waktu itu D1-nya berapa lama sih? 1 tahun. 1 tahun deh. 1 tahun. 1 tahun. Jadi D1 tuh betul-betul memang kuliah juga. Kita bikin kayak semacam skripsi kok. Cuman namanya tugas akhir. Gitu kan. Nah itu D1 di komputer programmer. Saya pun praktek kerja lapangannya itu di travel. Di Sari Holiday di Bandung. Terus itu saya kuliah di Bandung. Jadi dari SMA di Subang saya langsung ke Bandung hijrah. Terus dari Bandung ternyata saya punya teman-teman komunitas band kan waktu di Subang. Terus tiba-tiba ada yang kontak deh. Kita butuh penyanyi nih. Gitu. Ditawarin nyanyi dong. Gitu kan. Ditawarin nyanyi. Iya, ditawarin nyanyi untuk di Mall Lipo Cikarang. Kalau nggak salah itu mall masih baru kan. Jadi aduh gimana ya, ambil jangan gitu kan. Tapi ini gimana? Berarti gue mesti pindah dong ke Jakarta. Ya lihat aja dulu gitu kan. Nah, ini yang saya sering denger nih. Ya udah lihat aja dulu lihat gitu aja kan. Dulu. Tapi itu terusan. Nah, makanya jadi padahal waktu itu udah mulai cari kerja tuh. Dari D1 itu saya mau cari kerja. Nah, jadi sedih kalau ingat ini. Jadi gini loh, orang tua saya kan bukan orang tua berada. Jadi saya bukan keturunan orang berada. Jadi bagaimana caranya supaya tidak memberatkan orang tua, saya bisa kuliah gitu kan. Dulu juga yang waktu D1 itu kasihan banget gitu. Mama itu harus jahit baju supaya saya bisa kuliah. Jadi setiap seminggu sekali tuh saya datang ke rumah untuk minta uang gitu kan. Jadi waktu diploma 1 saya minta uang sama mama. Karena uang dari nyanyi saya mungkin gak cukup. Berapalah honornya nyanyi gitu aja. Jadi terus begitu diminta ke Jakarta, oke, aku berangkat deh. Kebetulan mama ngizinin. Ya sudah, begitu sampai ke Jakarta tahun 95 akhir, mau tahun baru 96, itu saya diminta bareng sama ada satu grup band yang mengisi malam tahun baru di Hotel Lipo Cikarang. Gitu. Jadi itulah pertama kali saya hijrah ke Jakarta, tapi nyangkutnya bukan di Jakarta banget gitu loh ya. Masih Cikarang sana ya. Gitu kan. Tapi kan orang kalau sudah ke arah sini kan kayaknya gitu. Cikarang, Bekasi, Jakarta kan itu di Jakarta banget gitu kan. Betul. Nah, udah saya ke Cikarang itu tiba-tiba mungkin dari penampilan saya itu ada yang klik mungkin kan. Wah, ini berbakat nih gitu. Jadi sudah langsung dipanggil tuh sama bos dari Yamaha. Dari ini bukan Yamaha motor ya. Maaf. Korelasinya dari datang nyanyi di Hotel Lipo Mall. Mungkin kan ada penyelenggaranya di situ melihat dong. Kamu dari mana? Saya kebetulan saya lagi di Bandung, mau kerja nih di Bandung. Oh gitu. Kalau misalnya kamu menyanyi di sini saya kontrak bisa nggak? 1 bulan aja dulu. Saya langsung bingung. Waduh. Gimana ya, saya harus bilang dulu sama papa saya
Terus berarti kerjaan saya gimana yang di Bandung? Ya terserah kamu pikirin aja. Pokoknya nanti kamu kerja di kontrak sama saya, kamu nyanyi di Malipo Cikarang, terus sampai sudah dihitung ya, sekali datang saya dibayar berapa gitu. Iya. Menggiurkan dong. Waduh. Pastinya. Udah begitu. Goyah nggak tuh Miss? Akhirnya goyah tuh. Goyah dong. Kayaknya. Saya balik dulu ke Bandung. Saya bilang sama ibu kos, saya keluar dari kos. Terus saya bilang sama kerjaan saya nggak jadi masuk. Saya ambil kerja di sini. Saya pindah ke Jakarta gitu. Sudah begitu kontrak. Itu tahun 96 ya. Akhirnya saya kontrak dengan Yamaha Music Studio. Iya. Masuk di Malipo Cikarang itu seminggu 3 kali deh nyanyi setiap makan siang gitu kan. Dulu masih trennya kalau kita makan di mall tuh ada soft musik gitu kan. Betul. Ada penyanyinya betul, kan. Nah itu kerjaan saya dulu. Gitu. Jadi mungkin MC itu dari situ sebetulnya. Dari nyanyi-nyanyi begitu, ngomong sama orang, ketemu sama interaksi orang, sama orang gitu kan. Betul. Gimana Mas makanannya? Kurang? Waduh. Iya dari situ. Jadi mungkin banyak ngomongnya dari situ. Jadi lah saya pindah ke Jakarta. Ke Bekasi. Oh, ke Bekasi. Masih Bekasi dulu, belum sampai Jakarta. Belum ke Bekasi. Dari Bekasi, saya jadi kontrakan sama Yamaha. Terus tetap dong inginan saya tuh pengen kuliah. Gimana caranya kuliah? Karena nggak mungkin saya cuma D1 aja, gitu kan? Ya udah, saya kursus dulu bahasa Inggris di English IEC kalau nggak salah, ada namanya IEC. Kursus lah di situ. IEC ya tulisannya. Iya tulisannya. Iya benar. Tulisan IEC bukan sih? Iya sih itu dah IEC. Dibacanya IEC. Nah dari situ tuh saya juga, wah saya punya uang nih ya. Setiap bulan saya dapat gitu kan ya. Belajar aja di situ akhirnya. Jadi kuliah lagi. Dan kuliah itu orang tua saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak bayarin juga. Oh iya. Saya bayar dari situ kan. Bener. Dari pulang ke rumah udah punya gelar lagi kayaknya. Iya, pokoknya mama bapak datang itu pas wisuda gitu kan. Oh, oke. Jadi, loh kamu tuh kuliah uangnya dari mana? Ada, pokoknya ada gitu, nggak usah khawatir gitu kan. Jadi saya tuh udah cari uang, berarti udah dari kapan tuh? Sudah dari SMA. Iya, SMA terakhir sampai kuliah itu udah yang nyanyi-nyanyi gitu kan. Terus ya sudah sambil kuliah sambil nyanyi. Jadi saya kuliahnya ngambilnya malam. Oh kuliah malam jadinya. Itu yang S1 atau yang itu D3. D3 tuh. D3 sebelum S1. Iya. Dulu kan yang pertama yang di Bandung itu D1. Itu komputer programmer cuma 1 tahun. Tiba-tiba selesai itu diajaklah ke Jakarta. Ayo kita datang sini. Sekalian kuliah D3. Sekalian kuliah D3. Setelah itu bereskan D3 lulus. Nah, di tengah-tengah ada saya menikah dulu. Saya ketemu jodoh di situ. Ketemu jodoh di situ tahun 99 saya wisuda kan. 96 saya masuk, 99 wisuda D3. Bertemu jodoh di situ, 2001 saya menikah. Tahun 2001 saya udah TK tuh kayaknya. Udah TK ya? Udah TK kayaknya. 2001 loh. 2001 udah lahir. Udah lahir. Iya. Nah, banyak yang bilang saya kayaknya ngelahirnya tahun 2002 deh. Padahal tahun 97. Mukanya masih awet bocah. Berarti saya nikah tuh kamu masih gitu ya. Masih bawa tongkat mana-mana itu. Aku kejar kamu. Kayaknya masih gitu tuh. Nah, setelah itu Miss kan D3 itu lulus tahun 99, S1-nya ngambil tahun? S1-nya itu 2008. Jauh banget ya? Iya, loncat tuh lumayan. Ya karena gini, jadi dari D3 waktu itu kan saya kerja dulu. Bingung nggak nanti? Enggak sih, nggak bingung sih. Oke. Abis dari tadi D1, D3, saya kerjanya jadi sekretaris. Bingung nggak? Kerja jadi sekretaris? Iya. Oke. Di mana tuh? Di Bekasi. Oh, belum Jakarta? Belum. Saya nunggu di Jakartanya nih. Saya nunggu juga. Jadi sebelum menikah itu saya kerja dulu kan, panjang perjalanan saya kerja dulu, jadi sambil nyanyi terus kerja. Karena waktu itu mikirnya gini, kalau gue nyanyi terus, pengen dong kerja kayak orang-orang di kantoran. Iya, di kantoran, pergi betul. Pagi pulang sore. Iya. Kalau nyanyi itu kadang-kadang siang nyanyi, terus malamnya kuliah atau udah selesai kuliah, terus nanti saya nyanyi-nyanyi lagi. Ada pernah dapat shift 2 di kafe, nyanyinya jam 1 malam sampai jam 3. Intinya kalau misalnya ingin pede, ingin sukses di dunia entertain seperti ini, ya gali potensi diri, pastinya merenung mau jadi apa nih. Saya baru kasih surat
lamaran pekerjaan sebagai dosen, tiba-tiba jadwalnya udah ada. Setelah di training? Setelah di training, saya jadi teacher dong. Jadi ngajar ya? Jadi ngajar. Malah jadi ngajar. Dan tahu nggak muridnya segede apa? Seberapa tuh? D3 dan D1 sekretaris. Berapa tuh? Udah banyak. Udah banyak. Dari awal pembicaraan ini saya juga udah nggak ngitung. Wah, pokoknya banyak dah. Banyak ya. Terus saya bilang, kamu tuh saya setiap semester ingetin terus. Supaya cepet gitu loh. Kamu tuh smart. And you know what? Ternyata begitu push dalam waktu yang sangat singkat. 1 bulan selesai loh.